Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa akhirul anbiya wa imamur rusul. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan beribu-ribu nikmat hingga kita bisa bertemu pada video ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah merubah dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Kami dari kelompok 2 berisikan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Faras Al-Fatih, Reski Mainaki, dan Yahya Ayas Darmawan. Di sini kita akan menjelaskan tentang riba buyu. Baiklah. Substansi riba buyu. Riba buyu adalah riba yang muncul karena adanya pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitas atau berbeda pada waktu penyerahannya atau tidak tunai. Riba buyu juga biasa disebut dengan riba fadl, jual beli yang objek transaksinya adalah barang ribawi. Hukum riba buyu. Dalam kesepakatan ini, para ijma'ul ulama mereka sepakat atas pengharaman dari riba qard ini. Namun ulama pun ada yang berbeda pendapat tentang barang-barang yang termasuk kategori ribawi. Namun ada yang membatasi dari barang-barang ribawi tersebut. Dan ada juga yang mengkiaskan dengan barang-barang yang tidak disebutkan oleh para ijma'ul ulama. Namun ada juga yang mengkiaskan berbeda pendapat dengan ilat yang digunakan pada masing-masing barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Yahya Ayas Darmawan dari kelompok fikih riba buyu. Di sini saya akan menjelaskan tentang maqasid larangan riba buyu. Keharaman riba buyu memiliki maqasid, yaitu menghindarkan gharar dalam transaksi jual beli, karena pertukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakadilan bagi kedua pihak dan masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini sangat merugikan bagi keduanya karena keduanya bisa saling merugi karena adanya unsur gharar tersebut yang memiliki ketidakjelasan tersebut. Lanjut, kaidah riba buyu atau ruang lingkup. Kaidah pertama, jika ada pertukaran antara satu jenis barang ribawi, maka itu riba fadl. Ini sesuai dengan pengertian riba fadl, yaitu kelebihan pada salah satu objek jual beli antara barang sejenis. Yang kedua, jika ada pertukaran barang ribawi yang berbeda jenis, misal emas dengan perak, maka masyarakat harus taqabud atau kontan dan tidak tamasul, artinya tidak boleh menetapkan margin. Jika tidak taqabud, maka termasuk riba nasiah yang dilarang. Susah. Contohnya pada riba bai, saraf, jual beli mata uang. Jika mata uang berbeda, maka harus dilakukan secara tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan harus tunai atau taqabud. Misalnya mata uang dolar 14.000 rupiah
$1 itu 14.000 rupiah sekarang. Jadi jika orang ingin menukarkan $1 dengan mata uang rupiah, maka harus sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat ini. Jika nanti udah 15.000 atau makin turun, maka sesuai dan melakukannya secara takobut atau tunai. Yang ketiga, lanjut. Praktik riba buyuh dalam bisnis kontemporer. Riba buyuh hanya terjadi pada barang-barang ribawi, baik yang mansus ada dalam teks Quran dan Sunnah maupun dikiaskan dengan sesuai dengan ilat yang diunggulkan rajih menurut para ulama. Praktik riba buyuh atau riba fadl dalam transaksi kontemporer dapat ditemui pada transaksi valuta asing yang dilakukan dengan cara tunai. Transaksi tersebut adalah forward, swap, open option yang biasa dipraktikkan dalam jual beli mata uang atau valuasi pertukaran mata uang. Oke, sekian dari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelanjutan adalah alternatif yang halal. Berdasarkan fatwa DSN, transaksi valuta asing itu pada dasarnya boleh, tapi ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak untuk spekulasi untung-untungan. Jadi tidak untuk untung-untungan, siapa yang untung dan siapa yang rugi. Lalu ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga atau simpanan. Biasanya digunakan untuk jaga-jaga nih, simpanan seperti kita menyimpan emas, perak dan lain sebagainya. Terus apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama secara tunai atau takobud. Apabila kita mau menukarkan uang, misalkan uang 500-an ditukar ke uang lembaran ratusan ribu, biasanya di desa-desa ini sering dilakukan nih, atau semacam pengumpulan dana gitu kan. Biasanya karena uangnya banyak, nah ditukar itu harus sesuai dan setara dan secara tunai atau takabud. Nah, lalu apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai menukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan atau secara tunai dan secara tunai. Jadi seperti halnya kurs di daerah tersebut itu berapa. Misalkan emas dengan perak, emas itu 1 dengan perak itu banding 3 contohnya. Jadi kalau misalkan menukar 2 emas, berarti kita harus sesuai dengan kurs yang ada di sana. Kalau misal kita nukar 2 emas, kalau 1 emas berbanding 3 dengan perak, berarti kalau 2 emas kita menukarnya dengan 6 perak. Lalu jual beli mata uang dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari atau lil hajah. Nah, kedua tadi contoh itu berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, yaitu maslan bimislin yadan biadin, harus sama dan harus tunai. Lalu jika barang-barang ini berbeda jenis, maka jualah sekehendakmu dengan perbedaan harga, namun harus tunai. Praktek riba buyuh dalam bisnis kontemporer. Riba buyuh hanya terjadi pada barang-barang ribawi. Barang ribawi itu kita sudah dijelaskan, sudah disebutkan sebelum-sebelumnya, baik yang mansus yang tercatat dalam Al-Quran dan maupun sunnah atau hadis, maupun yang dikiaskan dengan istimal ulama. Untuk praktek riba buyuh atau riba fadl dalam transaksi kontemporer dapat ditemui di transaksi valuta asing, dilakukan dengan cara tidak tunai atau spot. Nah, terus transaksi tersebut adalah forward, swap, dan option yang tidak dipraktekkan dalam jual beli mata uang falas dan menyerahkan uang tidak tunai. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI nomor 28 tentang jual beli atau buy as sorf. Terus transaksi spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk menyerahkan pada satu over the counter dan penyesuaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Jadi hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai
Sedangkan waktu 2 hari itu dijadikan proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari karena dia ini ya merupakan transaksi internasional. Dan transaksi forward itu transaksi pembelian dan penjualan fales yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam atau 2 hari, sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang di perjanjian atau muadah dan penyerahan dilakukan di kemudian hari. Padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dengan bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Lalu transaksi swap, yaitu kontrak pembelian atau penjualan fales dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjual fales dan sama dengan harga forward yang hukumnya itu haram karena menanggung unsur-unsur ini maisir, unsur judi. Terus transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam angka membeli atau hak untuk menjual dan tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tanggal akhir tertentu. Hukumnya adalah haram karena mengandung unsur maisir spekulasi lagi. Lalu praktek lainnya dalam riba buyu adalah yang terjadi dalam bursa efek konvensional karena selain dalamnya terdapat riba, dia juga mengandung unsur-unsur gharar. Bagaimana dalam fatwa DSN MUI nomor 80, tindakan yang termasuk dalam kategori riba antara lain margin trading, transaksi dengan pembiayaan, yaitu melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atau riba, atas kewajiban penyelesaian pembelian dan efek.